mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Kemudian kalian bisa merapikan pakaian dan tempat duduknya agar nyaman pembelajaran. Kemudian yang di sekitar tempat duduknya jika ada sampah nanti harus dibuang ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu dengan sikap tegak dan siap ya. Iya, Bu. Untuk menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Baik, terima kasih sudah bisa duduk kembali anak-anak. Baik, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Bagus, jika sudah, bagaimana perasaan belajar pada pagi hari ini? Apakah sudah siap semuanya? Sudah siap. Pintar. Kemudian, Ibu ada sebuah gambar di sini. Apa yang kalian lihat dari gambar yang Ibu tampilkan? Masak. Coba buat satu kalimat dari gambar ini. Ibu masak di dapur. Pintar. Baik, hari ini kita akan belajar unsur-unsur SPOK yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tujuan pembelajaran pada bagian ini itu yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur SPOK dengan tepat. Kemudian nanti melalui media gambar, murid dapat membuat teks deskriptif dengan unsur-unsur SPOK dengan tepat sesuai kaidah pembahasaan sederhana. Baik, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, setelah menonton video pembelajaran, Ibu ada sebuah gambar dan ada sebuah kalimat. Ibu memasak sayur di dapur. Ibu kira-kira sebagai apa anak-anak? Subjek. Kemudian memasak sebagai Predikat. sayur sebagai Objek. kemudian di dapur sebagai Keterangan. benar semua ya anak-anak. Jadi dalam kalimat ibu memasak sayur di dapur, ibu itu sebagai objek, subjek, memasak sebagai predikat, sayur objek, dan di dapur sebagai keterangan. Kemudian ibu akan memberikan lembar kerja murid. Nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Nanti meja 1 kelompok 1, meja 2 kelompok 2, meja 3 kelompok 3. Baik, di dalam LKM-nya nanti sudah ada panduan untuk mengisi lembar kerjanya. Jika latihan yang kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu apakah bisa dipahami. Bisa, Bu. Baik, boleh memulai mengerjakan ya anak-anak. Iya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, di sini Ibu mempunyai media buku yang nantinya akan digunakan untuk kalian presentasi. Jadi di sini nanti ada kolom kosong untuk menempelkan kartu kata ataupun kartu gambar. Jadi dari kelompok kalian ada yang mau maju untuk presentasi? Saya. Boleh maju ke depan ya, Mbak Putri sama Mbak Amel. Iya, Bu. Jadi jangan lupa memperkenalkan nama dan perwakilan kelompok mana. Baik, perkenalkan saya Alat dari kelompok 1. Di sini ada tes deskripsi, kemudian disuruh membuat kalimat yang memuat unsur SPK sesuai gambar dengan benar, sesuai tes deskripsi dengan benar. Ini ada tes sekolah baru Riza. Riza membeli tes sekolah baru di kota. Saat itu bergambar bunga warna-warni, kualitasnya kuat dan nyaman. Riza membawa tasnya ke sekolah setiap pagi. Nah, pada kalimat yang mengandung unsur SPK yaitu Riza membeli tas sekolah baru di toko tas. Riza sebagai subjek, membeli sebagai predikat, tas sekolah baru sebagai objek, dan di toko tas sebagai keterangan. Baik, Ibu mempunyai kartu katanya, silakan nanti ditempel di bagian kolom dengan benar ya. Baik anak-anak, jadi jawabannya benar ya.
objek, membeli itu sebagai predikat, kemudian tas itu sebagai objek, dan di toko tas itu sebagai keterangan. Apakah jawabannya sama semua teman-teman? Sama. Pintar. Kemudian untuk kegiatan kedua silahkan dibaca. Baik, di kegiatan kedua ini nanti saya mendapatkan potongan gambar lalu ditempelkan sesuai dengan unsur SPOK. Di sini gambar kucing sebagai subjek, lalu kucing sedang memakan ini sebagai predikat, ikan sebagai objek, lalu di dapur ini sebagai keterangan. Baik, untuk kartu gambarnya bisa ditambah di bukunya ya. Dan untuk kegiatan kedua itu sama yang karena benar sekali. Untuk kucing itu sebagai subjek, kemudian makan itu sebagai predikat, dan ikan sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Mari kita beri apresiasi bersama-sama. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Boleh duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum kegiatan selanjutnya kita akan melakukan SBK terlebih dahulu. Apakah sudah bisa semuanya? Sudah. Baik, mari kita lakukan bersama-sama. Tetap fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, Ibu akan mengulas sedikit materi tadi yang sudah kita bahas, yaitu struktur SPOK. SPOK adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pola dasar berupa subjek plus predikat ini dapat dikembangkan menjadi kalimat yang lebih panjang dengan menambahkan unsur lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan. Dengan menambahkan unsur-unsur tersebut, kalimat menjadi lebih lengkap dan jelas maknanya. Kemudian ada subjek. Subjek itu bagian kalimat yang menunjukkan siapa atau pelaku dalam suatu kegiatan. Biasanya subjek berupa kata benda seperti nama orang, hewan, tumbuhan, atau benda. Untuk menemukan subjek dalam kalimat, kita bisa menanyakan siapa atau apa yang menjadi pelaku dalam kalimat tersebut. Contohnya, aku pergi memancing. Siapa yang pergi memancing? Jawabannya adalah aku. Itu yang merupakan subjek. Contoh penggunaan lainnya yaitu seperti Budi membaca buku di ruang kelas. Siapa yang membaca buku? Budi. Dan selanjutnya ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Dengan adanya predikat, kita bisa tahu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu dalam kalimat. Misalnya, pada kalimat ibu memasak nasi, kata memasak adalah predikat karena menjelaskan apa yang dilakukan oleh ibu. Contoh kata predikat lainnya yaitu bermain, belajar, makan, tidur, dan membaca. Contoh penggunaan predikat yaitu seperti ini, adik bermain. Predikatnya bagian mana? Bermain. Selanjutnya ada objek. Objek adalah sesuatu yang mendapatkan tindakan dari subjek. Objek selalu berhubungan dengan predikat karena predikat menunjukkan apa yang dilakukan dan objek menunjukkan apa atau siapa yang dikenai perbuatan. Misalnya pada kalimat ibu memasak nasi, kata nasi adalah objek karena nasi itulah yang dikenai tindakan oleh subjek
Baik, selanjutnya Ibu mempunyai soal evaluasi. Kalian akan mengerjakannya secara individu ya. Ibu beri waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup. Bisa mulai mengerjakan ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ibu akan mengambilnya dan membacanya. Nanti Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada struktur SPOK merupakan susunan unsur kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh atau hal yang menjadi pokok pembicaraan. Kemudian predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja seperti makan, belajar, tidur, atau membaca. Kemudian ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang dikenai tindakan oleh subjek. Biasanya berupa kata kerja yang selalu mengikuti predikat. Contohnya, ibu memasak nasi. Kata saya merupakan objek. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan memberikan penjelasan tambahan tentang waktu, tempat, cara, alat, tujuan, atau keadaan dalam suatu kalimat. Unsur ini membuat kalimat menjadi lebih lengkap, jelas, dan menarik. Baik, bagi murid yang nilainya di atas KKTP akan melakukan pengayaan, yaitu mempelajari materi selanjutnya. Pada bab 3, mengubah semangat, menemukan, dan mengidentifikasi informasi pada gambar. Sedangkan bagi murid yang tadinya nilainya masih di bawah KKTP akan mengerjakan remedial berupa soal dari buku. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang. Kenapa senang? Dapat ilmu baru. Bagus. Baik, anak-anak, untuk hari ini terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan fokus. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau berdoa secara bersama-sama mengucapkan doa.